Oke, halo semua. Nama saya Prastowo. Saya di Cisco sebagai Technical Solution Architect untuk data center ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan sharing session ke teman-teman semua mengenai salah satu solusi data center kami ya, yang related ke data center networking ya, yaitu software defined network basically ya, yang kita sebut dengan ACI ya, atau Application Centric Infrastructure seperti itu. Dan kita akan membagi sesi ini menjadi multiple modules ya. Yang teman-teman lihat hari ini itu adalah modul pertama, yaitu saya akan mencoba membawakan mengenai overview mengenai ACI itu sendiri seperti apa secara high level ya. Kemudian sesi berikutnya ya, modul nomor 2 ya, nanti saya akan membawakan bagaimana sih kita membuild ya, membangun ACI Fabric dari scratch, dari nol. Kebetulan saya ada perangkatnya ya, ada semua perangkatnya di lab Jakarta ya. Saya hancurkan semuanya gitu. Kemudian nanti saya akan tunjukin gimana betapa mudahnya untuk kita build sebuah fabric SDN data center Cisco dari nol. Itu mengenai modul 2. Nanti habis itu setelah fabricnya sudah jadi ya, networknya sudah ke-build ya, di modul ketiga nanti kita akan fokus ke bagaimana sih day-to-day operation, lebih ke konfigurasinya gitu, policy-nya seperti apa, bagaimana cara kita mengimplementasikan policy-nya di dalam Asia Fabric itu sendiri ya, itu modul ketiga. Basically itulah day-to-day operation lah ya. Nah kemudian modul keempat itu lebih ke integrasi ya. Sebenarnya Asia bisa melakukan integrasi ke banyak sekali third party gitu ya, tetapi yang kita mau fokus di modul ini adalah kita akan menunjukkan bagaimana Asia itu melakukan integrasi ke dunia virtual networking dan dunia container. Kenapa dua ini yang kita angkat? Karena ya memang workload yang populer di environment customer kita ya per hari ini ada dua ini ya, virtualisasi dan container. Itu gimana nanti Asia melakukan integrasi, nanti kita akan bahas di modul keempat gitu ya. Dan kemudian di modul kelima ya, yang kita sebut dengan Asia Anywhere, itu nanti kita akan menunjukkan bagaimana Asia itu tidak hanya diimplementasikan di on-premise saja, artinya tidak hanya di dalam data center saja, tapi juga bagaimana kita mengimplementasikan ACI itu di multiple data center dan bahkan di cloud ya. Itu kita sebut dengan ACI Anywhere ya. Jadi ACI akan memberikan single network fabric untuk berbagai tipe data center yang teman-teman punya, itu disebut dengan ACI Anywhere gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah setelah dari poin 1 sampai modul 1 sampai modul 5 itu lebih ke mungkin kalau boleh bilang day 0 dan day 1-nya gitu ya, planning dan implementasinya. Nah kemudian yang modul terakhir itu lebih ke day 2 operation. Nah jadi once semuanya sudah ke build ya, bagaimana operasionalnya, bagaimana kita memonitoringnya, kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu yang sifatnya proaktif ya. Nah itu proactive maintenance ya, jadi kita bisa mempredik sesuatu sebelum hal itu terjadi mungkin kayak gitu ya, dan bagaimana troubleshooting-nya itu bisa lebih mudah berbasis analitik ya. Jadi kira-kira itu modul-modul yang kita akan sharing. Yang pertama, saya akan coba bahas mengenai high level sedikit ya, mengenai ACI ACI overview high level. Jadi apa yang mau kita address dengan ACI ini sebenarnya 3 hal ya. Terus cukup straightforward sih. Kita mau membuild data center networking yang lebih simple ya. IT yang lebih simple lah, basically tidak hanya data center networking ya, IT yang lebih simple ya. Kemudian yang lebih secure ya,
dan yang bisa address untuk multi cloud juga. Karena sekarang mau nggak mau nggak bisa kita pungkiri bahwa adopsi multi cloud ini sangat traction di market juga sangat tinggi. Gitu, ya. Jadi apa yang maksud dengan simple itu nanti tujuannya adalah kita akan dengan era digitalisasi ini IT menjadi sangat kompleks. Saya nggak perlu cerita, pasti teman-teman udah aware ya dengan digitalisasi ini kompleksitasan di IT itu sangat tinggi gitu. Ya. Nah tujuannya adalah kita mau bikin sebuah data center networking yang simple, ya itu yang pertama. Terus yang kedua juga dari sisi operational itu juga harus sifatnya proaktif. Ya, dulu kita mungkin operational ya, itu lebih sifatnya reaktif. Jadi ada problem, ya kan? Kemudian baru kita bertindak. Gitu. Seberapa cepat kita bertindak itu, seberapa cepat kita solve the problem itu sebenarnya seberapa jago nih engineer-nya gitu kan untuk solve the problem. Nah kita mau coba move away dari konsep seperti itu yang sifatnya lebih ke proaktif dari sisi operational. Ya diharapkan dengan ini operational teman-teman jadi akan lebih baik dari sisi availability. Ya, yang kedua adalah security ya. Jadi security adalah given ya. Kita harus menerapkan security di mana-mana, di mana dengan implementasi ACI ini teman-teman akan mendapat network yang sifatnya zero trust ya. Kita akan block semuanya. Nanti by policy siapa yang boleh diizinkan untuk berkomunikasi baru kita in policy-nya. Jadi disebut dengan zero trust. Atau ada yang bilang whitelist model gitu. Kira-kira seperti itu. Dan konsep zero trust ini akan diimplementasi di anywhere, baik itu di on-premise, baik itu di on-premise yang sifatnya bare metal server, VM, container, bahkan sampai di level cloud juga. Ya, itu yang kita mau achieve dengan itu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita terintegrasi dengan model multi cloud ya. Pasti kan sekarang implementasi yang paling saya lihat di common di industri adalah bagaimana kita mengimplementasi hybrid cloud, di mana on-premise data center itu terhubung juga ke public cloud. Ya, nah umumnya salah satu challenge yang kita lihat public cloud itu dari perspektif tim networking ya, itu seperti dunia outside aja gitu. Kita nggak bisa kontrol networknya di sana. Ya. Nah tujuannya adalah bagaimana kita memiliki semuanya ya untuk baik itu on-premise dan public cloud. Nah, apa yang maksud dengan single network ini yang saya tunjukkan di slide ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen di dalam data center itu pasti ada, kita punya physical server ya. Kita punya physical server, kita punya virtual virtual server ya, VMware, Hyper-V, OpenStack, Red Hat ya. Itu virtual network ya. Kemudian juga mungkin kalau saya boleh kasih pointer ini, mungkin ada juga dalam bentuk kontainer ya, plain native Kubernetes, kemudian OpenShift yang paling populer yang saya lihat di Indonesia juga ya, dan rata-rata banyak customer kami juga sudah mulai mengimplementasikan workload yang sifatnya kontainer, microservice, dan juga cloud ya. Nah, bayangkan jika 3 tipe workload ini memiliki network masing-masing, which is itu yang banyak saya lihat juga. Jadi kalau untuk server-server yang bare metal dia memiliki network switch biasa, ya kan? Kemudian untuk server-server yang sifatnya VM, mereka punya virtual switch-nya masing-masing, gitu kan? Kemudian untuk kontainer mereka juga punya container networking-nya masing-masing. Dan untuk cloud ya tergantung kita misalnya kita adopsi Azure misalnya, kita harus konfigur network di Azure, harus konfigur network di AWS. Intinya kita punya 4 konsol bahkan lebih gitu kalau kita mau ngomong network. Nah, salah satu yang ACI berikan adalah yaitu single software defined network ya, untuk keempat atau mungkin lebih workload yang teman-teman lihat di slide ini. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail di modul-modul yang saat kita mulai lihat demo-nya gitu ya. Itu adalah ACI secara keseluruhan.
Tapi coba kita back to basic dulu ya. Kita mulai dari nol ya. Karena ya mungkin teman-teman ada yang aware, ada yang mungkin ada yang belum ya. Mungkin saya coba jelaskan mulai dari sangat deep. Nah, ACI itu ya, itu adalah SDN network yang berbasis spine and leaf. Ya, ada spine switch dan leaf switch dan ada controller. Nah, untuk menganalogikan, untuk menjelaskan dengan mudah komponen ACI itu seperti apa ya, kita nggak ngomongin yang multi cloud segala macam dulu nih, kita ngomongin basic ACI fabric itu seperti apa sih dalam sebuah site gitu ya. Ini benar-benar basic. Nah, biasanya paling mudah menjelaskan adalah kita lihat dari menganalogikan ACI itu dengan modular switch atau modular chassis. Mungkin teman-teman aware Nexus 7K, Catalyst 6500 dari Cisco juga, ya. Di mana ini ada chassisnya nih yang putih nih, ya. Tergantung kita punya chassis misalnya berapa slot modul gitu ya. Ya, misalnya kita punya Nexus 7010 berarti kita punya 10 modul. Nah, kemudian ada brain-nya gitu ya, supervisor. Biasanya redundant ya, supervisor ada supervisor 1 atau 2. Nah, kemudian ada line card. Nah, line card itu seperti modul-modul di mana nanti server-server akan terkoneksi ke modul-modul tersebut. Ya. Modulnya kita bisa pilih nih, ada yang fiber optic, 1 giga, 10 giga, 400 giga, 40 giga, tergantung optik lah atau fiber gitu ya. Kayak gitu. Nah, modul-modul ini, dia bagaimana terkomunikasi antara modul-modul ini, itu ada yang namanya fabric modul, ya, backplane lah istilahnya. Kayak gini. Nah, jadi ini adalah modular chassis yang mungkin teman-teman udah paham. Nah, tetapi kelemahan dari sini adalah related ke scalability. Kita nggak bisa start small. Kita harus start from, kalau misalnya dari gambar ini, kita start from 18 RU, karena chassisnya 18 RU. Kita nggak bisa start very small. Dan kalau misalnya kita mau nambahin modulnya, nggak bisa kalau misalnya modulnya sudah habis, gitu, chassisnya sudah penuh. Jadi, isinya adalah di scalability. Dia bukan arsitektur yang di-define untuk scale up. Nah, oleh karena itu, ACI ada di sebelah kanan. Ya. Yang pertama, supervisor itu analoginya seperti SDN controllernya, ya. Jadi dia ini adalah kita sebut dengan EPIC, singkatan dari Application Policy Infrastructure Controller. Nah, ini adalah SDN controllernya. Ini analoginya seperti supervisornya. Kemudian kita ada leaves, ya, leaves ya, ini adalah switch ya, dia switch satu RU lah ya gitu ya. Itu switch. Kita bisa start 2 switch, 3 switch. Jadi kita bisa start small. Ya. Nah, leaves ini analoginya seperti line card modul yang di kiri. Gitu ya. Karena nanti server-server nanti akan terkoneksi ke leaves ini. Leaf switch. Dan kemudian untuk menghubungkan antar switch, antar leaf, kita ada spine. Nah, spine ini analoginya seperti fabric modul ini sebagai gitu. Ya, jadi ini adalah seperti di backplane ya. Nah, bagaimana komunikasinya dari spine leaf? Ya, kita menggunakan kabel. Ya, sekarang minimum kabel yang kita support antara spine leaf adalah 40 giga, 100 giga sudah jadi standar sekarang, dan kita ada beberapa platform juga yang sudah support 400 giga untuk antara spine dan leaf. Ya. Connectivity-nya benar-benar zero touch ya, jadi kita cukup rangkai aja tuh spine leaf-nya, ya, kita masukin ke rak, kemudian kita colok-colok sesuai dengan topologinya, kemudian nanti semua itu akan auto discover oleh si SDN controller-nya gitu ya. Jadi sama seperti yang kiri kan, kita nggak ada mengkonfigur line card modul, yang ada kita mengkonfigurasi supervisor-nya, ya bukan line card modulnya. Ya sama seperti ini. Jadi bukan berarti ini switch-nya satu harus kita konfigur, enggak. Ini seperti ya kayak ya switch aja dinyalain, dia akan auto discovery oleh si SDN controller-nya. Dan oleh karena itu, salah satu benefit dari ini adalah, yang mau kita address juga adalah dari masalah scalability. Karena dia tidak terkengkang oleh chassis, makanya chassisnya titik-titik ini putih nih. Jadi sebenarnya nggak ada chassis, jadi virtual chassis. Jadi kita bisa grow, ya, scale. Jadi kita bisa start very small, ya, bisa kita start dengan 2 spine, mungkin beberapa leaf saja, ya mungkin dengan platform yang kecil gitu ya. Nah, sesuai dengan seiring dengan bisnis bertambah, nanti kita akan bertambah juga untuk data center network-nya dengan scale ini tanpa mengurangi performance, bahkan menambahkan performance kalau kita menambahkan spine. Ya. Jadi ini adalah basic ACI. Jadi dia berbasis topologi spine and leaf.
spine ini untuk mengkoneksikan leaf. Nah, kemudian nanti server-server itu akan tercolok ke leaf dan bagaimana semua ini kita mengontrolnya itu melalui si SDN controller. Ya, kita support SDN controller ini ada 3 di sini untuk clustering ya. Ya, jadi kita ini memberikan redundancy. Itu. Nah, kita lihat komponennya lebih detail ya. Yang pertama apa ya? Nah, itu SDN controllernya. Jadi ada Epic controller. Epic controllernya ada yang berbentuk physical, ada yang berbentuk virtual ya. Yang physical juga kita ada 2 model ya. Apa namanya? Yang modelnya medium dan large ya. Jadi secara ini adalah appliance bentuknya ya. Kalau medium itu lebih besar dari 1000 ports, kalau lebih kecil dari 1000 port. Kalau misalnya kita ada lebih dari 1000 port, kita menggunakan Epic controller yang large. Dan kalau untuk small deployment kita ada namanya mini Epic ya, mini ACI ya. Itu kita meleverage apa namanya virtual Epic, tetapi tetap kita membutuhkan satu physical Epic ya. Tetapi nanti Epic yang kedua dan ketiganya dia bentuknya virtual. Ada alasan di balik itu, nanti saya dijelaskan saat modul kedua. Kemudian spine itu ada 2 tipe juga ya, ada tipe ACI itu hardware-nya berbasis switch-nya ya, itu berbasis Nexus 9000 ya. Apa namanya? Ada 95 dan 93 di sini ya. Untuk spine-nya pun juga kita ada 2 flavor ya. Kalau misalnya kita ada yang bentuknya modular itu 9500. Kemudian ada yang fix spine, which is ini yang lebih populer untuk customer small to medium karena dia bisa, kita punya form factor yang cuma 1 U untuk spine ya. Seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan ya. Untuk spine-nya. Kemudian untuk leaf-nya, nah itu dia. Jadi kita ada banyak tipe leaf ya kan. Tergantung teman-teman mau nyolokin server apa nih gitu ya. Ada leaf yang berbasis UTP, berbasis fiber optik, yang support 400 GB, 100 GB. Ini tergantung kebutuhan spesifik ya, itu leaf. Dan spine and leaf pun ya, jadi tadi saya menceritakan mengenai spine and leaf. Nah, spine and leaf ini pun juga ada yang dalam bentuk virtual ya. Kita juga ada konsep yang disebut dengan virtual spine dan virtual leaf. Nah, ini dipakai kapan? Ya, ini dipakai di saat customer, teman-teman misalnya sudah punya hardware yang baru beli kemarin sore nih ya, udah beli switch ya, tapi mungkin switch-nya bukan Nexus 9000 nih, switch-nya mungkin pakai tipe Catalyst atau mungkin bisa pakai any brand gitu. Nah, tetapi teman-teman mau mengimplementasikan ACI on top di atas network tersebut. Nah, kita bisa mengimplementasikan virtual spine dan virtual ACI-nya pure dalam bentuk itu. Kita support multiple environment tadi yang saya jelaskan di awal ya, dan yang terakhir adalah licensing-nya. Nah, licensing-nya untuk mengimplementasi ACI itu apa namanya? Kita licensing-nya itu berdasarkan jumlah leaf ya. Ada tiga tiering license, essential, advantage, dan premier. Ya, kalau essential itu yang sangat basic. Advantage kalau misalnya kita mau deploy ACI di multiple data center, ya. Dan yang premier itu lebih ke kalau misalnya teman-teman mau mengimplementasi data operation yang berbasis analytics. Itu yang tadi saya bahas, yang akan kita bahas di modul terakhir. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini overview secara komponen-komponen seperti apa ya. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan mengenai apa itu spine and leaf, kemudian detail komponen seperti apa ya, komponen spine, leaf, dan controllernya, dan licensing-nya ini. Nah, berikutnya adalah model-model implementasinya. Ya. Jadi model implementasinya banyak sekali ACI ini. Ya, jadi yang pertama kita build ACI Fabric di sini, ya kan? ACI Fabric di sini ada spine, leaf. Nah, kemudian tiba-tiba kita membutuhkan solusi untuk DR, data center kedua. Ya, kita bisa implementasi seperti ini. Kita build ACI Fabric juga di sini, ya, dengan teknologi yang disebut dengan multipod, ya, di mana walaupun di sini ada 2 data center, ya, tetapi secara SDN controller ini satu. Jadi kita bisa memiliki single policy yang bisa kita implementasikan di multiple data center location. Nah, ini yang kita sebut dengan solusi multipod. Ya. Jadi ini biasanya cocok untuk data center aktif-aktif ya, di mana kita punya data center yang berbasis spine and leaf di 2 lokasi atau lebih.
tapi di-manage oleh sebuah SDN controller. Nah, itu dia, multi. Nah, tentunya juga tipe data center ini kan kalau kita lihat ini kan ini sebuah data center besar ya. Nah, tentunya juga ada beberapa use case di mana kita punya data center kecil nih di branch office, ya kan ya server-server ada server-server lah di sana gitu ya, yang sifatnya lokal, ya. Nah itu kita punya solusi juga, ya, yaitu persis di branch office ya. Kita juga punya solusi yang disebut dengan ACI remotely, ya. Jadi kita bisa implementasikan di branch office tersebut hanya lift-nya saja gitu. Nah, spine-nya di mana? Spine-nya dia di data center utama. Ya, ini untuk solusi data center kecil atau mungkin solusi untuk migrasi. Ada beberapa customer kita yang punya data center yang sifatnya masih konvensional. Nah, dia mau migrate ke ACI yang lokasinya berbeda, itu dia juga bisa mengimplementasikan remotely. Instead of dia harus build ACI fabric, spine, lift, epic controller dari from scratch. Jadi cuma hanya lift aja gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Dan tadi yang saya juga sebutkan juga ada salah satu model juga kalau misalnya kita punya data center yang sudah sifatnya brownfield ya, di mana teman-teman sudah punya network switch di sana, ada kita bisa implementasi ACI juga di sana, tapi sifatnya virtual ya gitu betul. Ya ini single ACI. Nah model berikutnya adalah ini terlihatnya jadi single yang sifatnya on premise ya. Nah, yang model berikutnya adalah kita juga bisa mengimplementasikan ACI itu di cloud, ya. Jadi dalam hal ini, contohnya teman-teman punya public cloud di AWS dan di Azure misalnya. Hari ini kita support AWS dan Azure. Pertengahan tahun 2021 kita juga support Google, ya, Google Cloud, ya, di mana nanti kita akan mengimplementasikan Cisco SDN controller di public cloud, di mana nanti policy-policy-nya yang biasa kita implementasi di on-premise, ini kita juga bisa implementasi di public cloud. Ya, jadi yang dilakukan SDN control Cisco SDN ACI di public cloud ini adalah dia tidak menggantikan SDN yang ada di public cloud-nya, tetapi dia menjadi policy translator dari bahasanya ACI menjadi bahasanya AWS atau menjadi bahasanya Azure, ya, sehingga kita tidak membutuhkan bahasa networking jadi sama gitu. Instead of kita harus learning curve lagi, kita pelajari networknya AWS, Azure, gitu ya. Kita memiliki policy yang dan bahkan tidak hanya itu ya, dia juga bisa menghubungkan dua atau lebih ya public cloud yang ada dengan virtual router. Jadi kita punya namanya CSR 1000V, di mana multiple public cloud akan terhubung secara secure. Dan secara controllernya, bagaimana kita mengkonfigur network, itu decentralized oleh si multi-cloud orchestrator. Ya, jadi nanti kita punya multiple cloud, tapi policy-nya kita bisa tercentralize di sebuah control orchestrator yang disebut dengan ACI multi-cloud orchestrator. Jadi use case misalnya, saya punya misalnya webnya ada di AWS, misalnya apps dan DB-nya di Azure. Kita bisa bikin sebuah policy network yang diimplementasikan di dua public cloud yang berbeda. Ya, jadi sebelumnya tanpa ini kan sendiri-sendiri kan. Nah, ini dengan ini kita punya policy network bisa di-deploy di multiple cloud. Itu kelebihannya. Dan yang terakhir adalah tadi solusi on-premise, ini solusi public cloud. Yang terakhir adalah kita sebut dengan ACI Anywhere, di mana semua model ACI Fabric itu menjadi satu. Ya, jadi baik itu ACI Fabric yang sifatnya on-premise, sifatnya virtual yang ada di on-premise juga, atau sifatnya ada di public cloud, itu semua di-manage oleh single multi-site orchestrator. Jadi kita bisa memiliki policy yang konsisten end-to-end untuk berbagai tipe data center yang semua yang saya terangkan ini nanti akan saya tunjukkan di modul-modul berikutnya. Ya, nanti kita akan lihat detail, ya kan, seperti apa. Ya, mungkin nggak ada slide lagi, lebih langsung ke hands-on seperti apa. Teman-teman bisa lihat. Ya.
Itu saja di modul 1 sebagai sebagai overview ya. Tapi sebelum saya tutup, saya coba kasih teaser sedikit ya. Sebenarnya Asia Fabric seperti apa sih? Tapi ini masih single side ya. Kita masih hanya single side lah sebenarnya Asia Fabric seperti apa. Coba saya tunjukkan. Saya akses Epic Controller yang ada di lab di lab saya di Jakarta, di TB Simatupang. Nah, jadi yang teman-teman lihat ini adalah Epic controller-nya ya. Ini adalah SDM controller. Nah, saya login dulu. Ya. Jadi ini adalah dashboard dashboard default-nya yang pertama kali kita muncul saat login ya. Di mana ini memberikan status health score untuk Asia Fabric yang saya miliki ya. Saya langsung aja masuk ke dalam ininya, ada apa aja sih di dalam Asia Fabric saya gitu ya. Jadi saya klik menu Fabric, ya. Kemudian saya klik topologi, kemudian saya klik topologi di sini lagi. Nah ini dia, kira-kira seperti ini. Jadi mohon maaf, ini bukan topologi yang mencerminkan development, karena ya ini kita ada lab seadanya jadi kantor kami gitu ya. Jadi ini ada spine switch ya, kemudian terhubung ke lift. Seharusnya liftnya banyak nih, ya, ada lift 1, 2, 3. Jadi ini lift 1 dan 2-nya udah hilang nih, jadi diambil buat kebutuhan customer. Jadi tersisa 1 lift saja di dalam lab kami. Ya, jadi seperti ini, ada spine. Nah, spine-nya juga 1, ini nggak best practice juga by the way ya. Minimum ada 2 ya. Epic. Nah, Epic-nya juga nggak best practice nih, Epic 1 juga. Ya. Seharusnya minimum ada 3 untuk production. Ya. Seperti itu. Setidaknya hanya menggambarkan. Jadi ini fisiknya seperti ini ya. Jadi nanti ini yang nanti bukan besok ya. Jadi nanti akan saya bahas di bagaimana kita build ini dalam modul kedua ya, Fabric Discovery. Nah kemudian di modul berikutnya saya akan menjelaskan mengenai once Fabricnya dibuild, bagaimana sih konfigurasinya? Konfigurasi itu under tenant. Tunjukin. Jadi Asia itu konsepnya berbasis multi tenancy ya. Jadi saya sudah siapkan ya. Ada namanya tenant customer ABC. Kemudian, nah ini adalah tenant ABC. Jadi Asia itu konsepnya multi tenant. Jadi walaupun kita beli ACI untuk kebutuhan kita sendiri, tidak multi tenant, tetap kita harus konfigur dia sebagai multi tenant. Ya. 1 tenant pun juga nggak apa-apa, karena kita mau berbasis. Dan kemudian Asia itu berbasis bagaimana kita build networknya di dalam ACI ya. Kita ke menu networking, kita klik menu networking. Nah ini dia. Nanti saya akan tunjukin gimana build ini. Jadi ini networknya dalam tenant. Jadi saya punya 1 router instant, kemudian saya punya 2 subnet, ya, dan saya punya 1 connectivity ke dunia luar. Jadi kayak ada pintu ke dunia luar yang disebut dengan L3 outside. Ini adalah konstruksi networknya. Nah, kemudian policy-nya seperti apa? Nah, jadi kita berbasis application profile. Jadi kita memiliki policy network per aplikasi. Nah, itu yang membedakan. Ya. Saat kita deploy ACI, kita ada 2 opsi, network centric atau app centric, application centric. Yang saya tunjukkan di sini adalah application centric, di mana dalam customer ABC ini dia punya 3 aplikasi X, Y, Z gitu ya. Nanti konfigurasi networknya berdasarkan aplikasi ini. Coba kita lihat salah satu, kita lihat aplikasi X aja, buka di sini, aplikasi X. Ini topologinya. Nah, ini ya. Jadi ini topologi aplikasi X ya, di mana aplikasi X ini ada webnya, ada apps-nya, ada DB-nya ya, kemudian ada connectivity ke outside-nya. Ya, jadi ini policy network-nya artinya dunia luar hanya bisa berkomunikasi ke front end-nya, ke web-nya, web hanya bisa berkomunikasi ke apps, apps hanya bisa berkomunikasi ke DB. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan zero trust ACI. Jadi by default semuanya akan block. Nah, bagaimana kita mengizinkan komunikasinya itu via policy ini. Ya, jadi kita sebut dengan ini L3 outside, dan ini kita sebut dengan EPG, endpoint group. Ya. Nah, kemudian endpoint tersebut akan masuk ke dalam EPG-nya. Misalnya saya punya di sini ada V, berarti member dari si web server ini adalah V. V itu ada apa? VMware. Ya.
Member dari server dari apps grup ini adalah V juga VMware. Member dari database EPG ini adalah siapa? B. B itu adalah bare metal. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini, kita punya single policy network untuk berbagai tipe komponen. VMware, bare metal dalam hal ini. Bisa jadi kita juga bisa masukin di sini, misalnya kita punya environment Microsoft SCVMM, kita bisa ini. Nah, kita bisa masukin Microsoft bagi web. Jadi ternyata webnya ini ada Microsoft dan VMware, bisa juga. Nah, ini kita sebut dengan one network. Ya, one network untuk semuanya ini seperti ini. Atau juga kita bisa support Kubernetes, OpenStack, Red Hat. Nah, jadi kita bisa bikin single policy untuk berbagai macam tipe workload endpoint yang kita punya di data center. Itu adalah akhir dari modul pertama kami, yaitu mengenai ACI overview ya. Berikutnya nanti kita akan masuk ke modul kedua, di mana modul kedua nanti kita akan lebih bahas mengenai bagaimana kita build ACI Fabric dari nol. Jadi apa yang teman-teman lihat tadi saya akan hapus semua, kita build dari nol. Ya, nantikan itu. Terima kasih.